Papa di mana? Kenapa nggak anterin sekolah lagi? Kenapa tidak mengajak mereka untuk bermain bersama lagi? Karena suami saya juga yang menyuapi anak-anak saya. Selebritas Sandra Dewi akhirnya hadir sebagai saksi di persidangan sang suami Harvey Muiz terkait dugaan kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di PT Timah. Dirinya diperiksa terkait dugaan tindak pidana pencucian uang sang suami. Majelis Hakim mempertanyakan rincian keuangan dan sumber penghasilannya. Sandra Dewi menjelaskan bahwa uang sebesar 37,4 miliar rupiah yang ada di rekeningnya merupakan hasil kerja kerasnya bertahun-tahun dan tidak pernah terdapat aliran dana dari sang suami Harvey Muiz. Mengenai transferan yang masuk di rekeningnya, Sandra menyebut uang tersebut merupakan pinjaman dari teman sang suami dan dibayarkan kembali sehingga ditransfer ke rekening pribadinya. Kemudian ada deposito ya. Betul. 33 miliar ini. Iya, yang mulia. Ya. Itu tabungan Di saya. Bank Mega. Ya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 yang mulia. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini, di sebelah kanan saya tidak pernah. Jadi ini 100% hasil keringat saya dan sudah saya buktikan di rekening koran yang mulia. Dan uang yang saya pakai adalah uang yang saya pinjamkan kepada teman suami saya dan saya minta dikembalikan uang itu karena saya ingin memakai uang itu untuk membelikan kafein kepada orang tua saya. Jadi uang itu adalah uang saya. Saya memberikan pinjaman bukan sumbangan. Jadi ketika teman suami saya mengembalikan uang itu berarti uang itu adalah hak saya. Di persidangan, Sandra Dewi juga menyangkal puluhan tas mewah dan perhiasan yang disita Kejagung adalah pemberian dari sang suami Harvey Muiz. Ia menyatakan tas tersebut merupakan miliknya yang didapat saat melakukan endorsement sejak tahun 2012 dengan mengiklankan produk brand tertentu di media sosialnya. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded di Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di-endorse oleh toko apa. Ini sudah 10 tahun saya jalanin, ada ratusan tas yang mulia sebenarnya. Sandra Dewi merupakan salah satu dari 12 saksi yang hadir di persidangan dugaan korupsi timah sang suami Harvey Muiz. Kejagung telah menetapkan 22 orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Jaksa menghadirkan 12 saksi dalam kelanjutan kasus dugaan korupsi timah suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Sandra Dewi hadir dalam persidangan dan memberi penjelasan mengenai harta yang dimiliki serta sejumlah barang yang disita Kejaksaan Agung. Untuk mengetahui perkembangan kasus ini dan menganalisisnya lebih lanjut, kita akan bahas bersama pakar hukum TPPU Yenti Garnasi. Bu Yenti, selamat sore, apa kabar Bu? Tampaknya masih belum dibuka audionya Ibu, mohon maaf, belum bisa terdengar suaranya. Oke, terdengar sekarang Bu. Oke. Saya baik, ya. Begini, diakui bahwa seluruh harta yang dimiliki yang disita oleh pihak kejaksaan itu adalah seluruhnya hasil jeripayahnya sendiri. Apakah ini bisa diartikan bahwa dakwaan jaksa ini sudah dipatahkan? Oh, itu kan namanya pembelaan ya, boleh saja menyampaikan dimintain keterangan kan, ini saksinya kan. Tapi kan ada bukti kan sebelum dia jaksa membuat dakwaan kan sudah ada bukti-bukti kuat lah sampai seperti ini. Misalnya berkaitan dengan tadi disampaikan ya bahwa itu adalah uang yang dipinjamkan kemudian diminta kembali kan gitu ya. Nah itu kan saya berkali-kali datang ke pengadilan itu biasanya ya modusnya seperti itu bahwa kenapa ada uang yang dikeluarkan kepada ini atau disumbangkan, dia mengatakan bahwa itu bukan terkait dengan TPPU tapi adalah itu uang yang saya pinjamkan kemudian dikembalikan. Itu tentu penegak hukum akan mendalami lah gitu ya. Itu akan didalami karena sampai dengan sudah jadi surat dakwaan itu tidak mungkin kalau asal-asalan lah ya dari Kejaksaan Agung ini.
Oke, dari keterangan saksi yang dihadirkan terakhir kali itu 12 orang, Anda menangkapnya sudahkah ada gambaran utuh dari aliran dana ini larinya kemana, Bu? Oh iya kan ada paling tidak kan dari Harvey sendiri kan 420 M ya kan. Nah ini kan dari masing-masing itu kan misalnya sebetulnya yang terlibat itu kan yang terlibat di dalam kasus kejahatan asalnya yang namanya korupsi tata niaga timah itu kan ini kan suaminya dan sekarang ini saksi isinya dijadikan saksi berkaitan dengan dakwaan TPPU suaminya karena memang demikian ketika ada korupsi yang dilakukan seseorang dan kemudian uang hasil korupsi itu mengalir ini baru yang 420 M kita bahas ya belum semuanya kan 300 triliun tuh kan itu kan harus di mana-mana harus dilihat ya itu harus ditelusuri. Nah ini kan baru dari yang 420 M dari Harvey Muiz ini yang diperiksa adalah istrinya dan kemudian tadi disebutkan bahwa ada ini kan ada satu indikasi ya ada hadiah Natal gitu ya dan hadiah Natal itu baru sekali diberikan artinya ini sesuatu yang suspicious yang unusual yang tidak biasa kan tidak biasanya tiap tahun gitu kan kalau biasa malah tidak curiga ini kan tidak biasa dan angkanya 200 juta ini justru pintu masuk TPPU gitu karena dia menyatakan bahwa ini baru sekali ini justru kalau sekali kan harus hati-hati hadiah Natal 200 gitu 200 juta kan nah itu aliran-aliran ini baru dari satu terdakwa yang dari 21 terdakwa kan tersangka sudah terdakwa semua ya 21 orang dari satu orang saja yang dihadirkan adalah 21 orang termasuk beberapa saksi juga terdakwa di tempat lain karena jaksa memisah-misah ini berkasnya dipisahkan ada berkas tersendiri misalnya siapa tuh Helena Lim itu juga sebagai saksi padahal Helena Lim juga adalah terdakwa di kasus ini juga dan nanti ada saksinya. Karena ini terlalu besar ya, terlalu banyak. Ini adalah 300 triliun korupsi tata niaga timah ini adalah korupsi terbesar di Indonesia. Ya, jadi kita betul-betul harus cari 300 triliun itu kemana saja. Tapi di sisi lainnya kalau dari keterangan Sandra Dewi tadi di sidang Bu bahwa dia mengakui seluruh harta yang disita itu adalah harta dari jeripayah pribadinya itu harta miliknya, apakah bisa serta-merta itu dikembalikan dari pihak kejaksaan kepada Sandra Dewi kembali? Tidak kan itu kan nanti kan harus dilihat lagi ya ini kan sudah di apa kalau dia keberatan atas penyitaan itu kan harusnya dia pra-peradilan. Ini kan sudah masuk ke pengadilan utamanya gitu ya, pengadilan perkara pokok sekarang ini nggak bisa dong. Nanti dikembalikan nanti kalau berdasarkan putusan pengadilan ini sudah ranahnya hakim. Jadi hakim nanti ketika sudah sampai di putusan baru menyatakan bahwa ini adalah betul bahwa ini bukan harta kekayaan yang didapatkan dari harta suaminya yang berasal dari korupsi. Tapi kan tidak semudah itu kan kita akan karena memang begini. TPPU itu antara lain adalah mencari aliran dana. Aliran dana orang yang terlibat korupsi. Aliran dana orang yang terlibat korupsi dan dikaitkan dengan TPPU itu adalah berkaitan dengan pasal 5. Yaitu TPPU pasif, orang-orang yang menerima siapa. Tentu nomor satu adalah orang-orang terdekatnya. Makanya dipanggil keluarganya itu untuk bersaksi di pengadilan, begitu ya Bu? Itu suaminya. Oh iya, karena kan bukan hanya bersaksi begitu kan, saksi ini kan dikaitkan dengan bahwa ada bukti awal, ada bukti yang cukup bahwa ada aliran dana yang masuk kepada keluarganya, bukan sekedar saksi. Kalau di sini kan berkaitan dengan TPPU-nya gitu, dan berkaitan dengan keterangan lain ya, keterangan yang memperkuat. Tetapi nomor satu adalah berkaitan dengan TPPU-nya Harvey Muiz itu kan mengalirkan siapa yang menerima aliran. Yang mengalirkan pasal 3 TPPU yang menerima orang-orang menerima itu pasal 5 adalah pasif. Ini kemungkinan orang-orang yang tidak terlibat korupsi tetapi pada mereka ada uang hasil korupsi. Dan penegak hukum harus kejar itu. Oke. Ini masih akan tetap dijalankan proses sidangnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Bu Yenti, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Bu, selamat sore. Terima kasih, selamat sore.